Dokter cantik kesayangan Tuan Muda. Episode 37. Inggit telah menginjakkan kakinya di parkiran. Seharusnya ia merasa bahagia, karena sangat jarang ia bisa berkunjung ke salah satu tempat wisata terfavorit penduduk bumi. Tapi sekarang wanita itu terlihat sedang kesal. Terbukti dari mimik wajahnya yang sama sekali tidak ada manis-manisnya. Jika Inggit berspektasi tinggi bahwa ia akan berlibur dan bermain hanya bersama Romi. Tapi sayang, semua itu hanya angan semata. Karena nyatanya mereka tidak hanya berdua. Tapi ada Disa yang ikut serta bersama mereka. Entah dari mana wanita itu tahu jika ia dan Romi akan ke pantai. Hingga datang dan merengek pada suaminya untuk ikut. Dan Romi pun tidak tega untuk tidak membawanya. Inggit hanya bisa menghela nafas pasrah sekarang dan mencoba tersenyum. Kemudian berlari dan melompat seperti anak kecil begitu menginjakkan kakinya di pantai. Dengan balutan dress hitam midi singlet dipadukan dengan rompi putih, wanita itu terlihat begitu anggun. Tak lupa topi lebar putih bertengger di kepalanya. Penampilan Inggit itu sempat membuat Disa tidak percaya diri karena gadis itu hanya menggunakan jeans serta baju kaos. Apapun yang dia kenakan akan selalu terlihat cantik. Batin Romi yang kini sedang tersenyum tipis. Matanya memandang lekat sang istri yang sudah berlari lebih dulu meninggalkannya dan juga Disa. Romi pun mempercepat langkahnya menuju ke istrinya yang kini sudah menginjakkan kakinya di air. Inggit tersenyum seraya merentangkan kedua tangannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Akhirnya, setelah sekian lama, aku bisa liburan lagi di pantai. Teriaknya dengan senyum yang senantiasa selalu menghiasi bibirnya. Menatap hamparan laut yang luas dan disertai dengan gulungan ombak yang begitu indah dipandang. Jarang berlibur? Tanya Romi. Inggit menoleh sekilas dan mengangguk. Ya, walaupun ada jatah libur selama 1 hari setiap minggu, tetap saja ada tugas. Jadi ya nggak sempat liburan. Balasnya masih dengan tersenyum. Kakinya menendang-nendang gulungan air asin itu. Dressnya sudah sedikit basah. Romi hanya tampak mengangguk-angguk, lalu menyodorkan sesuatu dari kantong celananya. Kalau begitu nikmatilah. Inggit menatap pemberian Romi. Namun tangannya belum bergerak untuk mengambilnya. Wanita itu hanya melipat tangan kirinya di depan perut. Lalu tangan kanannya kini sedang memegang dagunya. Memicingkan matanya dan sedikit memiringkan kepalanya. Menatap lekat sang suami. Kenapa? Tanya Romi heran. Sepertinya Anda sangat paham kebutuhan wanita, Tuan Romi. Tuk, au. Inggit mengusap keningnya yang baru saja kena sentilan dari jemari besar Romi. Ini sunblock dari nenek, bukan aku. Ucap tegas Romi membuat Inggit hanya membalasnya dengan bibir yang berbentuk huruf O. Diiringi dengan tangannya mengambil sunblock itu. Disa yang sedari tadi diam, melihat interaksi itu merasa seperti kebakaran jenggot. Ia merasa sedikit tidak terima, karena Romi hanya perhatian pada Inggit. Gadis itu ingin jika perhatian Romi hanya padanya. Sama seperti sebelum ia menikah. Disa langsung merangkul lengan Romi membuat pria itu tersentak. Kak, aku ingin minum es kelapa. Kita ke sana aja yuk. Biar Kak Inggit main duluan, soalnya Disa haus. Rengek Disa. Melirik sekilas Inggit yang juga kini sedang menatapnya. Romi mengambil dompetnya lalu mengeluarkan selembar uang merah.
Nih, kamu duluan saja, ujar Romi. Nggak mau, Disa maunya sama kakak. Kan gak enak minum sendiri. Rengeknya kembali. Romi melirik istrinya yang kini hanya diam. Ia tahu istrinya pasti sedang kesal sekarang. Ya, di petua nenek malam kemarin. Ia ingat neneknya mengatakan, wanita itu adalah makhluk yang paling gampang cemburu. Sekalipun hanya dengan hal-hal sepele. Tapi wajar, karena memang dia tidak suka miliknya diganggu. Dan kamu, Romi, ingat, kamu itu sudah jadi suami Inggit. Jadi kamu perlu membatasi dirimu untuk tidak terlalu dekat dengan wanita lain, termasuk dengan Disa. Meski kamu hanya menganggap Disa adik, tapi Inggit tetap akan mensalahartikan kedekatan kalian. Disa, tempatnya kan hanya dekat. Kamu pergi sendiri ya. Bujuk Romi. Pria itu juga tidak ingin membuat gadis itu merasa sudah tidak diperhatikan lagi. Tapi di sisi lain, ia juga harus menghargai istrinya. Inggit yang mendengar Romi membujuk Disa dengan begitu manis, hanya bisa tersenyum kecut, seraya mengalihkan perhatiannya kembali ke laut. Dia sungguh manis setiap berbicara dengan Disa. Batin Inggit. Ayo kak, temani Disa. Kak Inggit gak apa-apa di sini dulu kan kak? Beli minumnya hanya sebentar kok. Lagian Kak Inggit kan sudah dewasa, gak perlu dijaga. Pergilah. Potong Inggit memandang suaminya. Romi menatap Inggit dengan wajah sedetik kemudian tersentak saat istrinya tiba-tiba ikut merangkul lengannya dan berdiri di sampingnya tanpa memberi jarak. Romi seakan diperebutkan dua orang wanita sekarang. Tapi jangan lama-lama ya. Pinta Inggit manja. Temani aku main. Aku ingin naik perahu itu. Tunjuk Inggit ke arah sebelah kirinya. Lalu kembali menatap suaminya dengan tatapan memohon dan dibuat semanja mungkin. Romi tersenyum kecil, merasa gemas dengan kelakuan manja yang baru kali ini Inggit tampakkan. Hingga tanpa sadar, Romi memajukan wajahnya dan sedikit menunduk. Lalu menggesekkan hidungnya ke hidung Inggit. Baiklah, aku hanya sebentar. Jangan jauh-jauh. Bisik Romi masih dengan posisi hidung yang saling bergerak, hingga deru nafas dapat mereka rasakan satu sama lain. Inggit tersenyum lalu mengangguk dan perlahan melepaskan kuhannya. Sebelum kemudian ia memutar badannya kembali memandangi laut. Ia menggigit bibir atasnya. Sangat malu dengan kejadian yang baru saja ia alami. Kenapa dia tiba-tiba melakukan itu? Membuat malu saja. Inggit menepuk-nepuk kedua pipinya yang sudah terasa panas. Bibirnya masih saja terus melengkung ke atas. Kakinya bergerak bergantian. Sungguh, rasanya ia ingin melompat-lompat sekarang. Sedangkan Romi, pria itu sudah melangkah dengan senyum tipis menghiasi bibirnya, sekaligus dengan dada yang berdebar. Gila, bagaimana bisa ia melakukan hal seperti tadi? Pesona Inggit membuatnya seketika lupa diri. Disa menggigit bibirnya kesal saat melihat Romi tersenyum. Sedikit menghentakkan kakinya berjalan mengajar Romi yang sudah melangkah meninggalkan dirinya. Inggit menoleh sesaat melihat Romi dan Disa. Sedetik kemudian wanita itu tersenyum semir. Benar kata nenek. Aku tidak boleh kalah sama gadis ingusan itu. Kalau dia bisa, kenapa aku tidak? Gumamnya pelan. Trik dari nenek okelah. Tambahnya kemudian lalu memakai sunblock di kulitnya. Sebelum Inggit berangkat ke pantai tadi,
Rina mengajak wanita itu untuk berbincang sejenak. Nak, Romi itu aslinya sangat perhatian. Dan dia memang sangat dekat dengan Disa. Dan terkesan kaku sama orang yang baru. Tujuan kalian ke sini honeymoon kan agar kalian saling dekat dan mengenal satu sama lain. Jadi nenek minta kamu agresif sedikit ya sama Romi. Kalau kamu malu, Romi juga malu. Bagaimana kalian bisa dekat? Kamu kan istrinya. Jangan mau kalah sama Disa. Kalau bukan kamu yang memulai, nenek rasa pria kaku itu tidak akan bisa berubah, sayang. Nenek tahu, kalian masih sama-sama belum ada perasaan. Tapi ini waktunya kalian untuk saling dekat. Dan kami sangat menantikan jika kalian bisa bersatu layaknya pasangan yang sesungguhnya. Kamu mengerti kan maksud nenek, sayang? Inggit membuang nafas perlahan. Inggit mengerti, Nek. Baiklah, kalau si beruang kutub itu tidak mau memulai, biar aku saja yang mulai. Gumam Inggit seraya sesekali menoleh ke belakang, di mana Romi dan Disa sedang membeli es kelapa sesuai